Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema yaitu tetap bersukacita di tengah penderitaan. Tetap bersukacita di tengah penderitaan. Seringkali kita menghadapi sebuah masalah yang begitu berat di dalam hidup kita. Problematika kehidupan silih berganti akan adanya masalah yang ada di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, the power of strength from God. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita dapat bertahan dan juga bersukacita di tengah-tengah krisis hidup ini. Saya mengajarkan bahwa hidup ini memang sementara, saudara. Ya, berjuanglah keras untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, seringkali hidup ini memang ada goncangan silih berganti, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang begitu besar atas hidup kita. Dan hidup ini harus kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai hidup yang bermakna bagi sesama kita. Kita harus mau menjadi dampak bagi kota, bagi negara, bagi kalangan kita sendiri bahkan. Kita memang ada di dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi pengembara di dalam dunia. Mempunyai spirit yang sama, yang selaras dengan Tuhan, mempunyai perjumpaan abadi dengan Tuhan melalui setiap persoalan yang ada. Kita bisa menemukan hadirat Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan kita. Makanya bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam menghadapi krisis penderitaan yang sekarang yang terjadi ini, Tuhan ingin kita harus mau bertekun di dalam doa. Makanya Rasul Yakobus dalam suratnya di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya oleh karena kamu membunuh, kamu iri tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu bertengkar dan berkelahi dan kamu tidak memperoleh apa-apa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, apakah kita selama ini salah berdoa kepada Tuhan sehingga krisis penderitaan ini terjadi dalam kehidupan kita? Mari ubah perspektif, mindset, dan paradigma kita untuk selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan mau tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu otoritas Tuhan Yesus Kristus sebagai tujuan hidup kita. Atau kamu berdoa juga, kita berdoa, tetapi apa yang kita minta itu salah di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan. Memang kita berdoa setiap hari, melakukan perjumpaan abadi dengan Tuhan, tapi seringkali kita
berdoa untuk diri kita sendiri, tidak mengizinkan rencana Tuhan, tidak mengizinkan rencana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari ubah, sekali lagi tak ubah mindset perspektif kita untuk menjadi hidup yang bermanfaat, saudara. Hidup yang memberikan dampak positif bagi kalangan sekitar. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan. Kamu memang berdoa kepada Tuhan, tapi doamu itu apakah salah atau benar di hadapan Tuhan? Coba Bapak Ibu Saudara bisa renungkan nanti ya. Renungkan di dalam hati 1-2 menit aja. Renungkan dan renungkan. Apakah hidupku ini memuaskan hati Tuhan apa enggak? Hidupku berkenan apa enggak? Hatiku itu beriman atau tidak gitu loh saudara ya. Dalam menghadapi sebuah krisis dalam hidup ini, kita dapat belajar untuk sama-sama mau berakar kuat di dalam Kristus, dalam menghadapi setiap kondisi yang ada. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan dengan maksud supaya rencana Tuhan dapat tergenapi di dalam setiap aspek kehidupan kita dan memberikan dampak positif bagi kalangan kita. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, buat apa diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjek-injek orang. Kamu adalah terang bagi dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita. Pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya jelaskan. Kamu adalah garam bagi dunia. Garam dan terang bagi dunia. Contoh ini, lampu. Kalau gelap, ya, kalau ruangan ini gelap, ya, ruangan yang saya pakai ini gelap, apakah kita bisa berdampak? Kalau kita gelap, apakah gelap ini bisa berdampak? Tidak. Makanya kita harus menjadi lilin kecil yang mau memberikan dampak, memberikan terang bagi dunia. Meskipun lilin yang kecil itu memberikan aura ketenangan di dalam hidup kita. Makanya di dalam setiap krisis penderitaan yang kita hadapi, yuk sama-sama jadi terang bagi dunia. Contoh berikutnya, garam. Yang pertama tadi terang, ya. Yang kedua sekarang garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, buat apa diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Contoh, kalau bapak ibu, contohnya ibu-ibu aja wis. Ibu-ibu kan sering masak tuh. Entah masak sop, terus sayur asem, sayur bening, terus lodeh, kare, atau apapun lah. Kan harus memberikan garam tuh kepada masakannya. Sedikit aja, itu sudah menyebar, rasanya menyebar. Sama dalam kehidupan kita juga.
Kita harus mau menjadi garam dan terang bagi dunia yang sudah rusak ini. Ayo sama-sama di tengah-tengah krisis berdoalah kepada Tuhan. Terus berakar kepada Kristus dan juga mau berdampak dengan hal yang positif supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di setiap waktunya. Hidup ini hanya sementara, saudara. Kita harus memikirkan kehidupan kita kelak nanti di kekekalan. Makanya saya ajarkan pelan-pelan aja, saudara ya. Memahami materi ini pelan-pelan. Memahami khotbah ini pelan-pelan. Saya ingin bahwa saudara itu nanti memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, yang murni, yang mau menyembah, worship to God forever, menyembah kepada Tuhan selamanya dengan hati yang murni dan bersih. Itu aja pesan saya kali ini. Terima kasih saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.